Selamat datang di SMA Katolik Santo Yosef Kalabai. Semua yang saya hormati, Ketua Komite SMA Katolik Santo Yosef Kalabai, yang saya kasihi dan juga saya banggakan, orang tua, wali, siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11, teman-teman guru dan pegawai tata usaha, dan yang saya cintai siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11. Nemodat quod non habet. Kita tidak dapat memberi dari apa yang tidak kita miliki. Pada kesempatan yang penuh rahmat ini, kita perlu bersyukur dan berbangga karena kita diberikan waktu dan kesempatan untuk mengalami satu perjumpaan di antara kita bersama, baik Bapak Ibu guru pegawai tata usaha bersama dengan komite, orang tua, wali, dan juga anak-anak kita yang mana mereka masih menyisakan dua jenjang yang berjumlah kurang lebih ada 345 siswa-siswi. Ada dua hal penting pada kesempatan momentum yang penuh bahagia ini. Yang pertama yaitu terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5. Bapak Ibu, apa itu P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Di dalam mendesain kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, yang kebetulan di Kabupaten Alor ini kurang lebih hanya 4 sekolah yang sejak tahun 2022-2023 ini ada melangsungkan satu tugas yang maha penting dari Kemendikbudristek, yaitu program sekolah penggerak atau PSP, yaitu SMA Katolik Santo Yosef Kalabai, SMA Negeri 1 Kalabai, SMA Negeri Barnusa, dan SMA Negeri Likuatan. Sehingga ya kita bersyukur karena anak-anak kita khususnya yang kelas 10 di dalam kegiatan P5 ini, mereka paling kurang bisa menampilkan 1-2 tema yang sudah mereka buat, sudah mereka langsungkan selama 1 tahun pembelajaran ini. Karena Bapak Ibu, di dalam desain kurikulum kurang lebih misalkan ada 3 jam pembelajaran, misalkan pembelajaran untuk fisika itu ada 3 JP, 2 JP-nya itu intrakurikuler, dan 1 JP-nya ini yang sekarang kita ada buat yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Dan ini satu hal yang memang didesain oleh Kemendikbudristek supaya apa? Supaya anak-anak kita itu mereka diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi dan juga minat bakat mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Bukan sekolah lagi yang memberikan atau mengajarkan kepada mereka supaya mereka seperti dicocokkan, tetapi mereka dengan kemauan dan keinginan serta dibarengi oleh minat dan bakat mereka untuk memilih apa yang sudah mereka punya. Sehingga tadi saya bilang di awal, kita tidak bisa memberi dari sesuatu yang tidak kita miliki, karena mereka ini sudah di usia atau di jenjang senior high school atau SMA, tentu saja sudah punya satu persiapan sejak awal ini untuk nanti mereka bisa bawa terus sampai di jenjang yang lebih tinggi atau nanti mereka masuk ke dalam sekolah kehidupan. Paling kurang mereka dibekali oleh keterampilan-keterampilan yang membuat mereka nanti juga bisa mandiri. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang saya kasihi,
Mungkin Bapak Ibu bertanya, ini kata yang paling besar di depan kita itu ada tulis pameran. Ini dari tadi kita ada di sini, pasti Bapak Ibu bertanya, ini pameran ada di mana? Ini kita hanya nonton acara hiburan. Pamerannya Bapak Ibu itu kita buat yang sederhana saja, karena di dalam P5 ini ada beberapa tema. Ada beberapa tema. Tema yang pertama itu kearifan lokal. Kearifan lokal yang dibuat oleh anak-anak kita itu mereka dilatih untuk membuat kain tenun. Dan kita mendatangkan pelatih, ada 2 ibu dari Ternate, itu mereka datang dan melatih anak-anak kita. Memang kita harus akui Bapak Ibu, tidak semua anak-anak kita itu bisa duduk dan juga bisa bertahan seperti mama-mama kita, baik di Bantar, Ternate, Pulau Buaya, atau mungkin di Gunung Besar sini, yang bisa mendesain dalam waktu yang cepat dan bisa menghasilkan. Tetapi paling kurang Bapak Ibu, proses atau alur sampai menghasilkan kain tenun itu anak-anak kita bisa tahu. Karena jangan sampai kita tinggal di daerah yang berbudaya seperti ini, tetapi anak-anak kita luput perhatian untuk bagaimana menghasilkan kain adat yang mereka pakai, tetapi mereka tidak pernah bersentuhan dengan barang-barang yang seperti ini. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, produk di akhir dari kegiatan pembelajaran untuk P5 ini, mereka boleh menghasilkan satu kain tenun dari Umah Pura. Itu satu hal yang penting yang sudah dibuat oleh anak-anak kita. Yang kedua, itu menyangkut dengan kewirausahaan. Kewirausahaan yang dibuat oleh anak-anak kita itu terkait dengan pelatihan membuat abon ikan. Bapak Ibu, abon ikan ini saya tidak perlu jelaskan, karena kita potretnya itu dari kita Kabupaten Alor Teristimewa Sekolah SMA Katolik Santo Yosef, dan juga mungkin sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kecamatan Teluk Mutiara. Ini kita dekat sekali dengan laut, bahkan kita dikelilingi oleh laut. Kita ke utara ada laut, ke timur ada laut, ke barat ada laut, ke selatan ada laut. Itu potensi yang kita miliki. Jadi sekolah berpikir, coba kita kembangkan, kita melatih anak-anak kita yang kelas 10 ini untuk bagaimana memproduksi abon ikan. Nanti sebentar Bapak Ibu, tadi kemarin waktu selesai rapat, saya hanya menitipkan pesan kepada wali-wali kelas. Nanti tolong orang tua yang mungkin punya 1-2 rupiah, sebentar nanti masuk di dalam ruangan kelas masing-masing, ada produk itu, hargai hasil kerajinan anak-anak kita dengan mungkin 1-2 rupiah untuk mereka punya kas kelas. Itu buat itu abon ikan, itu kita danai semua dari pos kinerja. Karena Bapak Ibu selama 1 tahun ini, tahun kemarin kita dikasih flash dari Kemendikbud Ristek. Selain bos reguler, kita dikasih juga tahun kemarin 155 juta untuk mendesain kegiatan kurikulum Merdeka ini, dan juga salah satu kegiatan yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan tahun yang kedua ini kita dikasih flash lagi 90 juta untuk mendesain kegiatan-kegiatan kelas 10 yang sekarang yang akan beralih ke kelas 11, dan juga nanti kelas 9 yang sudah selesai dari SMP, mereka juga akan bergabung di SMA Katolik Santo Yosef. Bagi yang memilih untuk datang bergabung dengan SMA Katolik Santo Yosef untuk kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk anak-anak dan juga untuk Bapak Ibu guru. Dan yang ketiga, itu ada bangun jiwa raganya terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan di dalam fragmen singkat atau drama singkat tadi tentang pendidikan anti bullying. Dan kita sudah membuat kegiatan ini baik di dalam kegiatan pembelajaran secara intrakurikuler oleh Bapak Ibu guru, dan juga kita gandeng dengan pemberdayaan perempuan Kabupaten Alor. Kita buat seminar kecil untuk sekelompok siswa, dan juga kita ada buat proyek yang keempat, yaitu tentang rekayasa teknologi. Itu tentang pelatihan Canva, bagaimana anak-anak dilatih untuk mendesain poster, untuk membuat PPT, membuat PPT, PowerPoint text, dan juga
platform-platform lainnya yang menunjang mereka untuk membantu mereka punya proses pembelajaran. Ketika Bapak Ibu guru memberikan mereka pekerjaan rumah, anak-anak kita sudah dilatih. Jadi ketika mereka mempresentasikan mereka punya tugas, anak-anak sudah dibekali dengan bagaimana membuat PowerPoint, membuat itu desain poster dan lain sebagainya. Dan yang kelima, memang tidak kita sampai dengan fokus, sampai dengan selesai dengan bagaimana kita membuat itu pupuk kompos, dengan membuat pupuk kompos. Karena itu semua hal yang ada di sekitar kita itu kita berprinsip supaya anak-anak kita bisa diperkenalkan kepada mereka, dan mereka bisa membangun dalam hal ini soal pendidikan karakter mereka. Karena prinsipnya Bapak Ibu guru di dalam kelas, mereka bukan jadi lagi seperti dulu kalau kita masuk berarti Bapak Ibu guru itu adalah sumber belajar segala sesuatu. Tetapi Bapak Ibu guru sekarang sifatnya hanya sebagai fasilitator. Mereka hanya sebagai fasilitator. Jadi diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa-siswi untuk mereka bisa maju dan berkembang. Karena itu Bapak Ibu, dari sisi infrastruktur, dari sisi sarana prasarana juga, sekolah membekali mereka. Karena kita juga berpotret Bapak Ibu, karena berdasarkan asesmen nasional dari siswa-siswi kita, kurang lebih itu ada 45 siswa-siswi yang dijadikan sebagai sampel. Karena tidak ada lagi ujian nasional, sekarang hanya pakai istilah terminologi asesmen nasional. Jadi itu dipilih secara random, secara acak oleh kementerian di dalam sistem Dapodik. Itu anak-anak 45 diambil secara acak, dan mereka mengisi survei, mengisi ujian atau asesmen nasional itu. Kurang lebih Bapak Ibu ada 3 unsur penting, menyangkut literasi, menyangkut numerasi, dan juga menyangkut karakter. Dan dari 3 unsur itu kita dipayungi oleh apa yang disebut dengan survei lingkungan. Nah, berdasarkan potret rapor pendidikan SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, kami mengevaluasi selama 1 tahun ini yang kita sebut sebagai evaluasi diri sekolah. Kami menemukan Bapak Ibu, anak-anak kita perlu meningkatkan kompetensi yang disebut dengan kompetensi literasi siswa. Nah, literasi siswa ini kemarin dalam reakreditasi kita, karena 2016 kemarin bulan Oktober hasil akreditasi kita waktu itu masih pakai instrumen yang lama, kita mendapatkan nilai A. Dan di tahun 2023 ini dengan 8 standar persempit lagi menjadi 4 komponen: mutu lulusan siswa, mutu lulusan guru, proses, dan juga manajemen sekolah. Dari 4 komponen ini Bapak Ibu, kami menilai bahwa anak-anak kita perlu meningkatkan kompetensi literasi. Salah satunya apa Bapak Ibu? Membaca. Sehingga sekolah sekarang setiap hari Bapak Ibu, mulai bulan kemarin itu kita sudah mencoba untuk seluruh kelas, nanti Bapak Ibu nanti sebentar masuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Di dalam ruangan kelas itu kita sudah simpan 1 meja, 1 rak buku untuk pengembangan siswa lewat literasi. Jadi setiap hari hukum wajibnya 15 menit sampai dengan setengah jam, karena hari Jumat itu kita baru KBM kurang lebih di jam 7.30 untuk berliterasi, membaca. Ini penting sekali Bapak Ibu, dan ini tambahan yang memang kadangkala kita luput. Kita mau datang hanya untuk minta diisi oleh Bapak Ibu guru, tetapi kita secara pribadi, secara individu kurang untuk mengisi suplai paling kurang dengan bacaan-bacaan tambahan yang bisa menunjang kemampuan anak-anak untuk bisa tidak sekedar hanya membaca konsep, tetapi juga bisa memaknai konsep. Karena ini Bapak Ibu dalam hubungan nanti dengan bagaimana dia menafsirkan sebuah realita atau fakta berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia baca, itu penting sekali. Dan kita akan mencoba Bapak Ibu nanti di semester tahun pelajaran yang baru itu kita akan mendesain satu kegiatan yang namanya seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak membaca 1 topik atau 1 teks. Ketika nanti pagi mereka datang di kesempatan apel,
itu kita akan berikan kesempatan kepada seluruh siswa-siswi, setiap orang satu-satu anak, dia menceritakan ulang kurang lebih dari 1-2 halaman yang dia baca. Dia membuat satu resume kecil, kesimpulan kecil, atau membuat makna dari apa yang dia baca, kurang lebih 2-3 menit 2-3 menit setiap hari. Ini untuk membantu mereka untuk menarasikan apa yang mereka baca, dan ini sebagai satu bentuk mereka bisa berproses, sehingga Bapak Ibu ini ada hubungannya nanti juga bagaimana mereka tampil di dalam acara-acara sederhana, acara-acara kecil seperti ini, baik di tingkat sekolah, di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampai di tingkat nasional dan secara global. Mereka bisa mengekspresikan dari keterampilan-keterampilan yang sudah mereka peroleh. Dan juga untuk numerasi ini memang ada satu hal penting, itu dalam hubungan dengan aljabar. Jadi ada soal-soal yang dibuat oleh Kemendikbudristek di dalam sistem itu, kemudian anak-anak mengerjakan soal. Kalau soal tidak diselesaikan dengan baik, maka ada penilaian, sehingga itu yang menjadi perhatian sekolah untuk bagaimana meningkatkan kompetensi ini sehingga mereka bisa baik dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga menyangkut yang dalam hubungan dengan pendidikan karakter. Salah satu hal yang paling penting yang selalu disuarakan itu terkait dengan pendidikan anti-bullying, body shaming kah, atau biasanya kita mengeluarkan secara verbal. Ini juga berpengaruh secara psikologis terhadap pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak kita. Jadi kalau di rumah mama dengan bapak ketika anak-anak kita terlambat, saya selalu pakai istilah bangun ya nak, jangan langsung pergi, ulang aja tadi malam engkau di mana. Ini juga satu bentuk kekerasan yang sadar atau tidak sadar itu sudah kita pupuk sejak mereka di dalam keluarga kita, sampai di sekolah, di antara teman-teman, mungkin juga di antara bapak ibu guru bersama dengan mereka ketika mereka melangsungkan pembelajaran. Jadi itu tertanam terus menerus. Nah, itu yang sekarang kita berusaha mencoba untuk meminimalisir sehingga anak-anak kita bertumbuh berkembang tanpa ada pressure atau ada tekanan dari pihak manapun. Karena itu Bapak Ibu, ya saya juga berpikir memang kemarin kegiatan kita di Labuan Bajo itu ada satu kegiatan yang sementara dirintis oleh Kemendikbudristek, oleh direktorat, itu terkait dengan bagaimana pihak sekolah bekerjasama dengan orang tua, Bapak Ibu guru, BPBK, kesiswaan, dan juga masyarakat sekitar terkait dengan pendidikan anak yang rentan putus sekolah. Nah, ini saya menghimbau Bapak Ibu, kemarin di dalam rapat Dewan Guru kami menemukan banyak di antara siswa-siswi kita, anak-anak kita yang selama 1 tahun pembelajaran itu dia hanya mengikuti kegiatan pembelajaran, ada mapel tertentu, kurang lebih ada 15-20 pertemuan, itu dia hanya ikut 1 kali, hanya ikut 2 kali, hanya ikut 3 kali. Nah Bapak Ibu, kalau kasus yang kasuistik seperti ini Bapak Ibu, itu kita biar minta Roh Kudus turun atas para rasul dan turun atas kita semua Bapak Ibu, itu kita mau ambil nilai dari mana? Nah ini saya perlu sampaikan karena poin yang kedua itu menyangkut dengan pembagian laporan pendidikan, sehingga kegiatan kita Bapak Ibu untuk kegiatan P5 ini kami mendesain karena di dalam perencanaan kami di tahun 2022 kemarin dan berakhir pada kesempatan ini harus dibuat di dalam pameran, sehingga ini menjadi satu hal yang perlu kami rayakan, kami buat, kami lakukan, sehingga ini menjadi hal yang penting supaya paling kurang dilihat oleh Bapak Ibu guru, dinonton, disaksikan oleh Bapak Ibu guru dan semua orang tua siswa-siswi, yang mana kita lebih menonjolkan untuk kelas 10 dan juga beberapa kegiatan, beberapa anak-anak kita yang kelas 11. Yang kedua menyangkut dengan laporan pendidikan. Ini hari kita akan membagikan laporan pendidikan anak-anak kita. Tentu ada harap-harap cemas
dan juga ada kegembiraan, ada sukacita. Dan saya berharap Bapak Ibu, kalau ada hal yang memang sebentar ditemukan di dalam diri anak-anak kita baik kelas 10 dan kelas 11, ada beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh masing-masing wali kelas. Tolong itu kita simak, tolong kita maknai secara dewasa sebagai orang tua yang punya tanggung jawab. Bukan saja hanya tanggung jawab datang dan menitipkan anak-anak di lembaga ini, tetapi kita juga memberikan perhatian dari waktu ke waktu setiap hari. Memang kadang-kadang kalau kita temukan Bapak Ibu dalam canda tawa, dalam sanda gurau, dan juga di dalam catatan-catatan kita ketika kita berjumpa satu dengan yang lain, berpapasan dengan orang tua, itu selalu bahasa yang dikeluhkan. Aduh Romoy, saya punya anak ini, kalau dia mau bangun tidur saja susah bukan main. Pasti di malam dia tidur lebih awal. Nah, ini rumusan-rumusan yang seperti ini, bahasa-bahasa yang seperti ini Bapak Ibu, saya selalu minta supaya kalau bisa Bapak kita jangan pernah mengalah, jangan pernah bosan, dan juga jangan pernah untuk berputus asa menghadapi sikap dan tingkah laku anak-anak kita yang seperti ini. Ada banyak metode yang bisa kita buat, yang bisa kita lakukan. Ini saya cerita saja, kalau kami di seminari dulu, kami punya prefek bapak rumah. Kalau kita yang bangun terlambat atau malas bangun, karena kita selalu bangun karena di asrama, itu paling kurang jam 4:30 kita sudah harus bangun, karena harus didahului dengan ibadat, misa dan lain sebagainya. Itu dia tidak akan pernah marah, dia tidak akan pernah pukul, tapi dia pakai air dengan gayung itu, dia dari tempat tidur ke tempat tidur dia percik saja. Itu kita punya jago hilang semua. Air dingin itu dia ditaruh bukan di kaki Bapak Ibu, dia langsung taruh langsung di kening atau langsung di muka, dia percik saja begini. Itu bangun. Saya tidak tahu rumus yang Bapak Ibu buat di rumah dengan anak-anak seperti apa. Teriak kok atau kasih bunyi taps lewat mulut yang besar kok, itu Bapak Ibu yang lebih tahu. Tetapi saya hanya mau minta supaya kita terus menerus membantu anak-anak kita, karena setiap hari, setiap pagi mereka kurang lebih sebelum jam 7 mereka sudah harus ada di sini, harus ada di SMA Katolik Santo Yosef, karena kita mengawali dengan apel, dan di dalam apel itu kita menyampaikan informasi-informasi penting dan juga himbauan-himbauan serta nasihat-nasihat petua wejangan yang bisa membantu mereka. Karena kita berpikir Bapak Ibu, kita tidak hanya mengisi dengan pengetahuan kognitif, tetapi dengan pendidikan karakter, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai religi. Ini yang perlu kita tanamkan. Saya selalu ingatkan mereka, anak-anak, jangan, kita tidak boleh menunjukkan kesombongan intelektual kita. Bagi anak-anak yang punya kecakapan, punya kecerdasan secara IQ itu mungkin di atas rata-rata, tetapi mungkin berdasarkan emosi questionnnya itu mungkin di bawah. Apalagi kita bicara tentang spiritual question, itu juga perlu menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi nomor 1, karena dari situlah pembentukan karakter yang mendapatkan prioritas. Baru kita omong tentang pengetahuan-pengetahuan yang dibekali oleh Bapak Ibu guru sebagai fasilitator untuk membantu mereka. Karena sumber belajar sekarang Bapak Ibu bukan hanya Bapak Ibu guru, sumber belajar sudah terlalu banyak. Apalagi anak-anak kita, orang tua yang punya kelebihan secara finansial sudah membantu anak-anak kita lewat handphone Android dan juga paket data. Dan di sekolah juga buka wifi terbuka untuk anak-anak kita. Sebetulnya sudah sangat luar biasa untuk anak-anak kita, karena di dalam ini kelas juga Bapak Ibu, seluruh kelas kita sudah gantung itu LCD in focus untuk pembelajaran berbasis digitalisasi.